kami dari kelompok 3 akan menerangkan tentang viskositas dan penerapannya, di mana yang beranggotakan atas Alivia Rosi Ramadhani dengan NIM T 2017-10014, kemudian Dinda Amaranggana Haikal Ahmada dengan NIM T 2017-10015, kemudian Eli Purwandari dengan NIM T 2017-10016, dan dengan saya sendiri Areta Amalia dengan NIM T 2017-10017, selanjutnya dengan Supratiwi NIM T 2017-10018, dan yang terakhir dengan Dia Khairunisa dengan NIM T 2017-10019. Di sini saya akan menerangkan pengertian dari viskositas. Viskositas adalah pengukuran dari ketahanan fluida yang diubah baik dengan tekanan maupun tegangan. Lebih jelasnya atau lebih singkatnya, viskositas merupakan ukuran kekentalan suatu fluida. Jadi, apabila semakin besar viskositas dalam fluida, maka akan semakin sulit untuk mengalir, dan semakin sulit benda tersebut dapat bergerak di dalam fluida. Untuk materi selanjutnya akan diterangkan oleh kawan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Amaranggana Haikal Ahmada, NIM T 2017-10015. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya menjelaskan tentang macam-macam viskositas dan faktor viskositas. Oke. Yang pertama, saya jelaskan macam-macam viskositas. Cara menentukan viskositas suatu zat menggunakan alat yang dinamakan viskometer. Nah, ada beberapa macam viskometer yang biasa digunakan. Yang pertama, ada viskometer kapiler atau Ostwald. Nah, viskometer ini yakni viskositas dari cairan yang ditentukan dengan mengukur waktu yang dibutuhkan bagi cairan tersebut untuk lewat antara dua tanda ketika mengalir karena gravitasi melalui viskometer Ostwald. Nah, waktu alir dari cairan yang diuji dibandingkan dengan waktu yang dibutuhkan bagi suatu zat yang viskositasnya sudah diketahui untuk lewat dua tanda tersebut. Oke, selanjutnya viskometer Hopler. Viskometer ini berdasarkan hukum Stokes, pada kecepatan bola maksimum terjadi keseimbangan sehingga gaya gesek sama dengan gaya berat dikurangi gaya Archimedes. Dalam alat ini prinsip kerjanya adalah mengelindingkan bola melalui tabung gelas yang berisi zat cair yang diselidiki. Begitu. Selanjutnya viskometer yang selanjutnya yaitu viskometer cup dan bob. Nah, alat ini memiliki prinsip kerja yaitu sampel digeser dalam ruangan antar dinding luar dari bob dan dinding dalam dari cup, di mana bob masuk persis di tengah-tengah. Nah, dalam alat viskometer cup dan bob ini memiliki kelemahan, yakni terjadinya aliran sumbat yang disebabkan geseran yang tinggi di sepanjang keliling bagian tub sehingga menyebabkan penurunan konsentrasi. Penurunan konsentrasi ini menyebabkan bagian tengah zat yang ditekan keluar memadat. Jadi, hal itu disebut dengan aliran sumbat, yang termasuk kelemahan dari viskometer cup dan bob ini. Nah, selanjutnya atau yang terakhir, alat viskometer cone dan plate. Nah, cara pemakaian alat ini adalah sampel ditempatkan di tengah-tengah papan, kemudian dinaikkan hingga posisi di bawah kerucut. Kerucut digerakkan oleh motor dengan bermacam kecepatan dan sampelnya digeser di dalam ruang semi transparan yang diam dan kemudian kerucut yang berputar. Nah, begitu penjelasan macam-macam viskositas atau macam-macam alat viskometer. Selanjutnya saya menjelaskan tentang faktor viskositas. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi viskositas, yakni antara lain tekanan, temperatur, kehadiran zat lain, ukuran dan berat molekul, kekuatan antar molekul, dan konsentrasi molekul. Oke, saya akan jelaskan satu-satu terkait faktor-faktor yang mempengaruhi viskositas. Yang pertama yakni tekanan.
Oke, tekanan di sini maksudnya adalah viskositas cair naik dengan naiknya tekanan. Tapi sedangkan viskositas gas tidak dipengaruhi oleh tekanan. Jadi viskositas cair dengan viskositas gas ini berbanding terbalik. Seperti itu. Nah, yang nomor 2, faktor yang nomor 2 yaitu temperatur. Yang dimaksud dengan faktor temperatur yakni viskositas akan turun dengan naiknya suhu, sedangkan viskositas gas naik dengan naiknya suhu. Nah, pemanasan zat cair yang menyebabkan molekul-molekul memperoleh energi. Nah, jadinya molekul-molekul cair bergerak sehingga gaya interaksi antar molekul melemah. Jadi viskositas cair akan turun dengan kenaikan temperatur. Ingat ya, kalau viskositas cair itu turun dengan kenaikan temperatur. Tetapi kalau viskositas gas naik dengan naiknya temperatur atau suhu. Gitu. Faktor yang berikutnya yang mempengaruhi viskositas yang nomor 3 yaitu kehadiran zat lain. Maksud dari kehadiran zat lain itu adanya bahan tambahan seperti bahan suspensi yang bisa menaikkan viskositas air. Misalnya itu kayak penambahan gula tebu meningkatkan viskositas air tersebut. Nah, tetapi pada minyak dan gliserin, adanya penambahan air akan menyebabkan viskositas malah turun karena gliserin maupun minyak itu akan semakin encer dan waktu alirannya semakin cepat. Nah, seperti itu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan faktor yang mempengaruhi berikutnya, yang nomor 4 yaitu ukuran dan berat molekul. Ukuran dan berat molekul maksud di sini adalah viskositas naik dengan naiknya berat molekul. Misalnya, laju aliran alkohol cepat, larutan minyak laju alirannya lambat dan kekentalan tinggi serta laju aliran lambat sehingga viskositas juga tinggi. Begitu. Nah, selanjutnya faktor yang berikutnya yaitu berat molekul. Maksud dari berat molekul di sini yaitu viskositas akan naik jika ikatan rangkapnya semakin banyak. Maksudnya itu viskositas itu akan naik jika ikatan rangkap molekul itu semakin banyak. Begitu. Selanjutnya yaitu tentang kekuatan antar molekul. Nah, di sini dimaksud dengan kekuatan antar molekul itu viskositas air naik dengan adanya ikatan hidrogen. Nah, viskositas CPO dengan gugus OH pada trigliseridanya naik pada keadaan yang sama. Begitu. Nah, terus selanjutnya faktor yang terakhir yang mempengaruhi viskositas adalah konsentrasi larutan. Maksudnya di sini viskositas berbanding lurus dengan konsentrasi larutan. Yang maksudnya yang dijelaskan tuh ya gini, suatu larutan dengan konsentrasi tinggi akan memiliki viskositas yang tinggi juga. Karena konsentrasi viskositas ini tuh karena konsentrasi larutan yang menyatakan banyaknya partikel zat yang terlarut tiap satuan volume. Jadi semakin banyak partikel yang terlarut, gesekan antar partikel itu semakin tinggi. Dan viskositasnya juga semakin tinggi. Jadi ketika konsentrasi larutannya tinggi, maka viskositasnya akan semakin tinggi juga. Begitu. Nah, itu penjelasan singkat dari saya terkait macam-macam viskositas atau macam-macam alat viskometer dan faktor viskositas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya adalah rumus viskositas fisika dan viskositas fluida. Rumus viskositas fisika merupakan koefisien viskositas yang dilambangkan dengan eta. Merupakan fungsi dari besaran turunan dari percepatan V dan tekanan dan panjang diameter. Agar hubungan fungsi dan variabelnya nampak jelas, harus terdapat konstanta. Jadi rumus viskositas fisika menjadi eta sama dengan K kali P kali D per V. Eta adalah koefisien viskositas, K adalah konstanta, P adalah tekanan, D adalah diameter, dan P adalah kecepatan. Kemudian rumus viskositas fluida.
terdapat adalah F besar sama dengan eta kali A kali V per L. Dengan F besar adalah daya, eta adalah koefisien viskositas, A adalah luas kepingan yang bersentuhan dengan fluida, V adalah kelajuan fluida, L adalah jarak antar keping. Terima kasih, dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eli Purwandari dengan NIM T2017-10016. Saya dari kelompok viskositas dan penerapannya akan meneruskan presentasi dari teman-teman saya. Saya di sini akan mempresentasikan materi tentang viskositas zat cair. Nah, di materi saya ini di PPT ada 2 slide yang tentang zat cair viskositas, yaitu di slide pertama ini tentang pengertiannya dulu. Oke, mari kita bahas. Jadi viskositas atau untalan dari suatu cairan ini adalah salah satu sifat cairan yang menentukan besarnya perlawanan terhadap gaya geser. Nah, biasanya viskositas ini terjadi karena adanya interaksi antar molekul-molekul yang ada dalam zat cair tersebut. Oke, kita langsung aja lanjut ke slide yang kedua. Nah, di slide kedua ini ada 3 poin. Poin yang pertama yaitu pengertian dari fluida. Jadi fluida ini adalah suatu zat yang mempunyai kemampuan berubah secara kontinu apabila mengalami geseran. Jadi apabila fluida ini mengalami geseran terus-menerus, maka fluida ini akan mengalami perubahan. Fluida ini juga berubah bentuk tanpa pemisahan massa. Alasannya kenapa? Ya karena itu tadi, mempunyai reaksi terhadap tegangan geser sekecil apapun dalam keadaan diam ataupun dalam keadaan keseimbangan. Fluida ini tidak mampu menahan gaya geser yang bekerja padanya, dan oleh sebab itu fluida mudah berubah bentuk tanpa pemisahan massa. Gitu. Lalu poin yang kedua yaitu viskositas fluida, yaitu suatu gesekan yang ditimbulkan oleh fluida yang bergerak. Nah, biasanya besarnya gesekan yang ada dalam viskositas ini disebut dengan derajat kekentalan zat cair. Nah, bila zat cair tersebut memiliki viskositas yang tinggi, maka zat cair tersebut akan sulit untuk bergerak karena gesekan yang ada dalam zat cair tersebut itu tinggi. Dan apabila zat cair tersebut memiliki viskositas yang rendah, maka zat cair tersebut akan mudah mengalir atau bergerak karena gesekan yang ada dalam zat cair tersebut rendah. Oke, lanjut ke poin yang ketiga. Viskositas ini dapat diukur dengan mengukur laju aliran cairan melalui tabung berbentuk silinder. Nah, cara ini tuh merupakan salah satu cara yang paling mudah dan paling sering digunakan baik untuk cairan maupun gas. Nah, begitu presentasi dari saya. Maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dia Wairunisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang koefisien viskositas. Yang pertama yaitu fluida air. Nah, fluida air ini temperaturnya yaitu 0. Koefisiennya 1,8 kali 10 pangkat min 3. Selanjutnya 20. Koefisiennya yaitu 1,10 kali 10 pangkat min 3. Selanjutnya 60. Koefisiennya 0,65 kali 10 pangkat min 3. Yang selanjutnya 100. Koefisiennya 0,3 kali 10 pangkat min 3. Fluida selanjutnya yaitu darah keseluruhan. Temperaturnya yaitu 37. Koefisiennya 4,0 kali 10 pangkat min 3. Terus selanjutnya fluida plasma darah. Temperaturnya yaitu 37. Koefisiennya 1,5 kali 10 pangkat min 3. Terus fluida etil alkohol. Temperaturnya yaitu 20. Koefisiennya 1,2 kali 10 pangkat min 3. Selanjutnya yaitu fluida oli mesin. Temperaturnya yaitu 30. Koefisiennya 200 kali 10 pangkat min 3. Selanjutnya fluida gliserin. Temperaturnya yaitu 0. Koefisiennya 10.000 kali 10 pangkat min 3.
Selanjutnya, temperaturnya 20, koefisiennya 15.000 kali 10 pangkat min 3. Selanjutnya yaitu 60, koefisiennya 81 kali 10 pangkat min 3. Selanjutnya yaitu fluida udara. Temperaturnya yaitu 20, koefisiennya 0,018 kali 10 pangkat min 3. Selanjutnya fluida hidrogen. Temperaturnya yaitu 0, koefisiennya 0,009 kali 10 pangkat min 3. Yang terakhir adalah fluida uap air. Temperaturnya yaitu 100, koefisiennya 0,013 kali 10 pangkat min 3. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, aplikasi teori dari viskositas ini yaitu pelumas mesin. Masyarakat beranggapan bahwa oli fungsinya yaitu pelumas mesin. Padahal, pelumas oli ini juga memiliki fungsi yaitu sebagai pendingin, pelindung karat, pembersih, penutup celah pada dinding mesin. Nah, kriteria yang penting yang harus dipenuhi oleh oli tersebut yaitu yang pertama, viskositas harus cukup kental untuk menahan agar bagian peralatan yang bergerak relatif terpisah. Nah, tetapi juga harus mencegah kebocoran dan segel. Yang kedua yaitu fluida harus cukup pada saat peralatan masih dingin. Terus yang ketiga yaitu dapat membentuk film yang cukup kuat untuk pelumas pembatas. Yang keempat, tahan terhadap oksidasi suhu tinggi. Yang kelima, mengandung deterjen dan cukup untuk menyerap endapan atau tumpul yang terbentuk. Terus yang terakhir, yang keenam, yaitu tidak membentuk emulasi dengan air yang masuk dari segel yang bocor. Sekian penjelasan tentang koefisien viskositas dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, sekarang kita masuk ke slide quiz. Tadi kan teman-teman sudah mendengarkan penjelasan dari pemateri-pemateri sebelumnya tentang materi viskositas itu sendiri. Oke, sekarang kita masuk ke kuis yang pertama. Oke, kuis yang pertama, apa yang dimaksud dengan viskositas? Jelaskan pertanyaannya ya. Tadi pemateri juga sudah menjelaskan mengenai viskositas itu sendiri. Dijelaskan secara lebih rinci oleh penjelasan pemateri. Nah, selanjutnya ke kuis yang kedua. Nah, kuis yang kedua, sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi viskositas. Nah, di slide PowerPoint sebelumnya juga sudah disebutkan secara jelas mengenai faktor-faktor apa saja yang bisa mempengaruhi viskositas itu sendiri. Nah, lanjut ke kuis yang ketiga. Oke, kuis yang ketiga ini materi hitungan untuk menentukan koefisien viskositas cairan pelumas. Dari soal sebuah bola yang massa jenisnya 6,36 gram per cm kubik dan berdiameter 20 mm jatuh ke dalam cairan pelumas yang massa jenisnya 5,10 gram per cm kubik. Jika kecepatan terminal bola mencapai 0,2 meter per sekon dan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat, tentukan koefisien viskositas cairan pelumas tersebut. Jadi dari soal ini yang diketahui itu ada massa jenis bola, terus diameter bola, massa jenis cairan pelumas, kecepatan terminal VT bola, dan gaya gravitasinya. Jadi kalian bisa menggunakan rumus yang ada di slide sebelumnya. Sekarang lanjut ke kuis yang keempat. Nah, kuis yang keempat ini berikan contoh penerapan dari viskositas dalam kehidupan sehari-hari. Nah,
sudah jelas kan ya, di slide PowerPoint juga sudah disebutkan mengenai contoh-contoh penerapan viskositas dalam kehidupan sehari-hari. Dan sekarang lanjut ke kuis yang terakhir, kuis kelima. Untuk mencari kecepatan terbesar yang dicapai kelereng. Dari soal, sebuah kelereng berdiameter 1 cm dijatuhkan secara bebas dalam oli yang massa jenisnya 0,8 gram per cm kubik. Jika koefisien kekentalan oli 0,3 Pascal sekon, massa jenis kelereng 2,6 gram per cm kubik, dan gaya gravitasinya 10 meter per sekon, berapakah kecepatan terbesar yang dicapai kelereng? Nah, dari soal ini yang diketahui itu ada diameter kelereng, terus massa jenis kelereng, koefisien kekentalan oli, ada massa jenis oli, dan gaya gravitasi. Oke, itu kuis dari kelompok kami, kuis mengenai materi viskositas. Selamat mengerjakan untuk teman-teman yang lain.